Shalom, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lele Leba Ari, NIM 2003030093, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu makalah pengantar ilmu politik, materi dasar-dasar ilmu politik. Kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Ilmu politik atas dasar hakikat politik sejatinya adalah karena pendivisian atas dasar hakikat politik lebih sejalan dengan konsep ilmu politik sebenarnya. Politik merupakan atau garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru atau maupun dengan penggantian hukum lama. Ilmu politik mengenal adanya konsep-konsep yang disebut konsep politik. Negara atau sistem politik, pemerintah, kekuasaan, legitimasi, dan sebagainya. Konsep-konsep politik antara lain. 1. Masyarakat merupakan salah satu bentuk asosiasi yang mencakup semua hubungan dan kelompok. 2. Negara adalah asosiasinya yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat. 3. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang dan sekelompok orang. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam ilmu politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pengambilan kebijakan untuk masyarakat seluruhnya. 5. Pembagian. Pembagian dalam ilmu politik adalah pembagian dan pengolokasian nilai-nilai secara mengikat. Sehingga dalam politik ada istilah politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Bab 2. 2.1 Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. 2.1.1 Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik dinilai sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar. Di Asia beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan Cina. Pembagian berbeda dengan yang di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasa masalah politik. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Pada tahun 1952, laporan ini dibahas dalam konferensi Inggris dan hasilnya dibuat dalam satu buku mengenai beberapa ilmu. 2.1.2 Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1950-an, banyak sarjana ilmu politik belum puas dengan permukaan yang luas karena tidak mendorong para ahli dalam menjalankan metode ilmiah. Munculnya pendekatan dan perilaku dalam dekade 1950-an. A. Perilaku politik memperlihatkan keteraturan. B. Generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan. C. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data yang diperlukan teknik-teknik yang cermat. D. Dalam membuat analisis politik
politik pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peran. Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep teori dan ilmu politik lainnya. 2.1.3 Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politikus atau kepolitikan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan. 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. 4. Kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik. 5. Pembagian. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. 2.1.4 Bidang-bidang ilmu politik. Dalam ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. A. Teknik politik. Teori politik. Antara lain teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik. B. Lembaga-lembaga politik. Antara lain Undang-Undang Dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dan pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. C. Partai, partai golongan-golongan dan pendapat umum, antara lain partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. D. Pendapat umum, antara lain hubungan internasional, politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional. 2.1.5 Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. A. Sosiologi. Di antara ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. B. Antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial. C. Ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik. D. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik. E. Geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis. F. Ilmu hukum. Di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik. 2.2 Konsep politik. 2.1 Teori politik. Teori politik adalah generalisasi yang abstrak yang mengenai beberapa fenomena. Konsep adalah konstruksi mental suatu ide yang abstrak. A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas. 3 kelompok A dibagi lagi menjadi yaitu filsafat politik, teori sistematis, dan ideologi. A. Filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. B. Teori politik sistematis. Teori politik sistematis adalah suatu pandangan tersendiri mengenal
Metaisika dan epistemologi. C. Ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma. 2.2.2 Masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara masyarakat. 2.2.3 Negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. A. Unsur-unsur negara. 1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai pembatasan tertentu. 2. Penduduk setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan. 3. Pemerintah setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan. 4. Keseluruhan kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang. B. Tujuan dan fungsi negara. 1. Tujuan. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Fungsi negara. Melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, mempertahankan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. C. Sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa agar masyarakat menjadi peraturan perundang-undang. 2. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menerapkan tujuan bersama dari masyarakat. 3. Sifat mencakup semua peraturan perundang-undang. Fungsi negara di atas yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. D. Istilah negara dan istilah sistem politik. 2.2.4 Konsep kekuasaan. A. Definisi. Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial. B. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan. 1. Title person. Dalam pada itu, sekelompok ingin sarjana yang ingin menghindari penekanan terlebih-lebihan atas konflik. 2. Otoritas atau wewenang dan legitimasi. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan. 3. Pengaruh. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. 2.3 Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. 2.3.1 Pendekatan. A. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi
konstitusional dan yuridisnya. B. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas. 1. Perilaku politik, penampilan keteraturan. 2. Harus ada usaha membedakan. 3. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi. 4. Peneliti harus sistematis. 5. Ilmu politik bersifat murni. C. Pendekatan neo-Marxis. D. Teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori-teori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan. E. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. 2.4 Demokrasi. 2.4.1 Beberapa konsep mengenai demokrasi. Ada bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan pada UNESCO dalam tahun 1949 memungkinkan untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi. A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. B. Sistem konstitusional hukum dasar. Berdasarkan dua istilah Reichstag dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamankan ialah demokrasi konstitusional. 2.4.2 Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Pada waktu konstitusional muncul sebagai suatu program dalam sistem politik yang konkret, yaitu akhir abad ke-19. Tetapi demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua. 2.4.3 Sejarah perkembangan. Pada mulanya pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai. Sebelum abad pertengahan berakhir dan pada permulaan abad ke-16 di Eropa Barat, muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Reformasi serta perang agama menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri. 2.4.4 Demokrasi konstitusional abad ke-19. Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenal perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis alih-alih hukum Eropa Barat konstitusional seperti Immanuel Kant. A. Hak-hak manusia. B. Permisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Kontinental biasanya disebut trias politika. C. Pemerintah berdasarkan peraturan. D. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Unsur-unsur offline dalam arti klasik seperti yang ditemukan oleh AFDC dalam Introduction mencakup A. Supremasi aturan-aturan, B. Kedudukan yang sama, C. Terjaminnya hak-hak manusia, 2.4.5 Demokrasi konstitusional Rule of Law abad ke-20 yang dinamis dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara dikemukakan bahwa syarat-syarat ialah A. Perlindungan, B. Badan kehakiman, C. Pemilihan umum, D. Kebebasan untuk masyarakat pendapat, E. Kebebasan untuk berserikat, F. Pendidikan kewarganegaraan. Penyelesaian dengan damai dan secara melembaga. Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah mempergunakan persuasi. Dalam setiap masyarakat yang mempersuasi diri terjadi perubahan sosial. 2.4.6 Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua muncullah beberapa negara di Asia dan Afrika. Dalam meneropong perkembangan demokrasi di Indonesia, ada baiknya kita memperhatikan kejadian-kejadian dan di Pakistan. A. Masa Republik Indonesia konstitusional sistem parlementer yang mulai berlaku. B. Masa Republik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ialah demokrasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik. C. Masa Republik Indonesia masa demokrasi Pancasila. D. Masa Republik Indonesia keempat tahun 1998 sekarang masa reformasi. 2.5 Komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. 2.5.1 Ajaran Marxisme pada permulaan abad ke-19 dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat. Dari ajaran Marx mengambil dua unsur yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan. 2.5.2 Perkembangan Marxisme di Universitas Lenin memimpin revolusi tahun 1917. Beberapa gagasan ini ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan. 2.5.1 Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai tertentu. A. Gagasan monoisme. B. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. C. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. 2.5.4 Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. A. Suatu wadah front persatuan. B. Penggunaan beberapa lembaga. 2.5.5 Demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1990-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan dengan negara-negara. Politik luar negeri negara-negara baru umumnya anti-imperialis dan karena itu dianggap
menguntungkan. 2.5.6 Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kekuasaan komunis ke ancaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis. 2.6 Undang-Undang Dasar 2.6.1 Sifat-sifat fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan. 2.6.2 Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. A. Organisasi negara. B. Hak-hak asasi manusia. C. Prosedur. D. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. E. Merupakan aturan hukum yang tertinggi. 2.6.3 Undang-Undang Dasar dan Konvensi Undang-Undang Dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana dilahirkan. 2.6.4 Pengertian Undang-Undang Dasar. A. Tahun 1940-an. B. Tahun 1949. C. Tahun 1950-an. D. Tahun 1959. E. Tahun 1990-an. 2.6.5 Pengertian Undang-Undang Dasar. A. Melalui sidang badan legislatif. B. Referendum atau plebiscit. C. Negara-negara bagian dalam negara. D. Masyarakat khusus. 2.6.6 Supremasi Undang-Undang Dasar. A. 2.6.7 Undang-undang tertulis dan undang-undang tak tertulis. A. Undang-undang tidak tertulis. Undang-undang ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan suatu naskah. Undang-undang tertulis. 1. Naskah Undang-Undang Dasar. D. Sejumlah undang-undang. 3. Sejumlah keputusan. 2.6.8 Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. A. Undang-Undang Dasar yang fleksibel. B. Undang-undang yang kaku. 2.6.9 Undang-Undang Dasar Indonesia berlaku telah beberapa kali berganti. Menurut rumusan klasifikasi Jefferson, perubahan atas Undang-Undang Dasar berbeda dengan prosedur membuat Undang-Undang Dasar. Bukti dari hal ini dapat kita saksikan sebagai berikut. A. Menuntut ketentuan. B. Menuntut ketentuan pasal 190 Undang-Undang Dasar tahun 1949. C. Akan halnya Undang-Undang Dasar sementara 1950-an menuntut ketentuan pasal 140 Undang-Undang Dasar tersebut. Bab 3 Penutup. 3.1 Kesimpulan. Istilah ilmu politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. 3. Hakikat ilmu politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik. 3.2 Saran dalam hal ini pembelajaran dan pemberian motivasi merupakan rumpun ilmu pengetahuan
Jika mana merupakan hasil penelitian, maka dari itu setidaknya mahasiswa mampu memahami dan menganalisis eksistensi dan ilmu-ilmu sosial kehidupan masyarakat, serta penggerakan model dan implikasi pembelajaran dalam masyarakat sehingga menjadi pendidikan yang cakap dengan ilmunya. Demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.